Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu apa saja sih dosa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Yang pertama adalah tidak taat pada suami. Tak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan soleha adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan dan kondisi apapun, dengan catatan selama masih dalam hal kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu dan juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan akan kebaikannya. Di zaman sekarang ini, pesan kepada para istri, mulailah untuk lebih patuh kepada sang suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri. Apalagi sampai meremehkan sang suami, karena patuh terhadap perintah suami insya Allah akan mendapatkan keberkahan tersendiri bagi rumah tangganya. Lalu yang kedua, menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tidak ada satupun di dunia yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Tentunya pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang seperti itulah akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara tidak langsung sifat seorang istri yang seperti ini hanya akan memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari suami. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalani komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah terjadi akan pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Yang ketiga, mengingkar kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha semaksimal mungkin
untuk melakukan kebaikan kepada seorang istri, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari seorang suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuni adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Dan ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau pun menjawab kembali, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian, pada suatu waktu kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, 'Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dirimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah dijelaskan dan sudah dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri dalam siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi seorang istri, meskipun sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada sang suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Keempat, tidak suka pada keluarga sang suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada sang suaminya. Sedangkan jika sang suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Karena sifat dari wanita umumnya adalah tidak mau tersaingi. Ini dalam hal mendapatkan perhatian suami. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarganya. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Dan saya berharap bagi para wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga sang suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Yang kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan ataupun bahkan derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dalam hal ini memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami, dan tanpa menyadari bahwasannya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW pun
pernah berkata, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dan tidak masuk dalam surganya Allah, dan mereka diberi azab yang pedih. Sahabat bertanya, siapakah mereka yang dirugikan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjalurkan kain sarungnya ke bawah mata kaki atau isbal, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, dan orang yang suka bersumpah palsu ketika menjual. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, saran kepada para istri, hindari sebisa mungkin untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan kepada sang suami. Apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami di dalam rumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan kita semua. Semoga video ini bermanfaat dan menjadikan kita semua semakin bersyukur atas karunia dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.